Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Zidan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat dan keberkahan. Selanjutnya, seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hari ini apakah hadir semua anak-anak? Hadir. Coba saya cek ya. Seperti biasa ketika Pak Is memanggil nama kalian, bagaimana? Ya, siap belajar gitu ya. Firda Diriski Oktavianti, Neha Zulfanai Kaisya Titania, Kalilah Gian Kurota Ain, Zidan Ramawianda, Hadir siap belajar. Putri Almira Pungga Dewi, Hadir siap belajar. Cindy Rahmasari, Hadir siap belajar. Mita Safitri, Hadir siap belajar. Vilki Angelina Surafa, Hadir siap belajar. Leni Sela Meilana, Hadir siap belajar. Lailatul Fiona, Hadir siap belajar. Aprilia Anantasya, Hadir siap belajar. Rizkia Anggita Safitri, Hadir siap belajar. Eka Nur Maulida Pratiwi, Hadir siap belajar. Anifal Mufti, Hadir siap belajar. Novi Indah Wulan, Hadir siap belajar. Wahyu Lestari. Hadir
Bentar. Yang belum dipanggil siapa? Absensinya Pak Is mana ya? Hadir ya, kelompok 3 ya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang pencemaran air ya, masih sama pokok bahasanya. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, nah, saya bacakan dulu untuk kompetensinya. Yang pertama, membuat tulisan tentang gagasan pemecahan masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian, membuat poster ajakan cara mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pencemaran lingkungan udara dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi nanti kalian analisis tentang pencemaran lingkungan udara. Kemudian yang kedua, peserta didik terampil dalam membuat poster ajakan cara mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Jadi nanti kita bikin proyeknya yaitu membuat poster ajakan ya tentang pencemaran udara. Yang ketiga, peserta didik percaya diri dalam menganalisis pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi nanti diharapkan kalian dalam membuat poster, kemudian diskusi, kalian percaya diri. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Nah, seperti biasa. Ini ada kata motivasi untuk hari ini. Saya ambil, kemarin saya putarkan video karena nanti ada penilaian yaitu angket motivasi. Jadi yang pertama penilaian yang dilakukan oleh Pak Yus yaitu penilaian pengetahuan. Ya, nanti di akhir saya akan memberikan soal yang nanti kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, nilai keterampilan. Nanti Pak Yus akan menilai poster kalian. Kemudian yang ketiga, Pak Yus akan memberikan angket motivasi. Ya. Ini kata motivasi untuk hari ini. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Ini adalah motivasi dari Bapak B.J. Habibie. Ya, jadi semoga setelah kita mempelajari hari ini, kita bisa termotivasi menjadi lebih baik. Jangan sampai kita merasa kurang percaya diri, kita kurang pintar, tidak usah ya. Kita harus percaya diri ya. Keberhasilan itu bukan miliknya orang pintar saja. Gitu ya. Nah, pembelajaran yang akan dilakukan Pak Yus hari ini masih sama yaitu tentang PJBL. Jadi nanti ada proyeknya, ini petunjuk pelaksanaannya nanti dibaca. Nah, ini Pak Yus punya gambar. Dari gambar ini, kalau kalian lihat, kalian amati, apa yang ada pada gambar itu? Yang pertama, gambar pertama itu kendaraannya polusi apa? Ya, asap kendaraannya hitam pekat ya, itu ya yang dihasilkan dari bis Metro Mini yang ada di Jakarta. Kemudian yang gambar bawahnya kebakaran hutan. Yang ketiga kelihatannya lingkungan bersih ya. Kalau dilihat tidak ada polusi udara. Kalau di lingkungan kalian
lebih ke gambar yang mana? Yang ketiga, kalau kebakaran hutan di sini tidak ada ya. Kalau polusi kendaraan, ya karena kita berada bukan di kota, kita masih di lingkungan desa gitu ya. Berarti gambar ketiga kebanyakan yang ada di lingkungan kita. Dari gambar ini, apa yang bisa kalian tanyakan? Ada yang mau bertanyakan untuk gambar ini? Yang mau bertanya? Dari gambar ini? Pasti kan ada suatu pertanyaan atau masalah. Apa Pak setuju? Siapa yang mau bertanya dari masalah ini? Silakan. Neha, silakan Neha. Apa saja penyebab pencemaran udara? Apa saja penyebab pencemaran udara ini ya? Bisa. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Mira? Bagaimana dampak pencemaran udara? Bagaimana dampak pencemaran udara? Ya. Kemudian ada yang tanya lagi? Sela? Bagaimana cara mengatasi pencemaran udara? Baik, itu pertanyaan rumusan masalah yang nanti ya jawabannya itu kalian temukan sendiri ya. Nanti kalian berselancar browsing di internet, kalian temukan dari ketiga pertanyaan tersebut ya. Nanti kamu diskusikan pada LKPD. Nanti LKPD-nya akan dibagikan Pak Yus ya. Sebelum Pak Yus membagikan ya LKPD, ini sudah terbentuk kelompok ya. Nah ya, Pak Yus ingin menayangkan pengantar sebentar untuk pencemaran udara. Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Ya, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari pembakaran, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak.
bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget, kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernapasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peranannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara. Lalu bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat punya beberapa usulan, tulis di kolom komentar ya. Nah sahabat, cukup penjelasan tentang pencemaran udara kali ini. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran udara. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, dapat mendownload di dari video itu bisa kita pahami tentang apa tadi? Ada apa saja? Asap pabrik, terus Ada kendaraan. itu sebagai apa? Penyebab atau penyebab? Ada apa lagi selain dibahas tentang penyebab? Iya, penyebab dan dampak. Nah, untuk hari ini ya, Pak Yus akan membagikan LKPD. Ini sudah berkelompok ya, tempat duduknya. Nanti kita diskusikan setiap kelompok tentang LKPD. Jadi setelah mengerjakan LKPD, kalian akan membuat poster ajakan. Ya, ini saya bagi dulu ya. Kelompoknya, kelompok 1 mana kemarin? Di sana, kelompok 2. Sini, kelompok 3. Kelompok 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, saya bagikan. Nanti saya ya. Silakan cari nanti untuk rumusan masalah ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita menentukan tema proyek ya. Jadi kita dari masalah yang ada kita ambil yaitu membuat poster ajakan cara mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Jadi nanti pertanyaan yang tadi kalian sampaikan, solusinya kalian cari dari bahan ajar yang kalian miliki, buku paket atau dari internet silakan. Nanti ditulis pada kolom yang pertama, LKPD yang pertama. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini? 5 menit? 5 menit ya? Oke, 5 menit yang pertama kita
diskusikan untuk LKPD yang pertama. Silakan. Ya. Ya, ditaruh sini. Enggak apa-apa. Ini. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan tak kasih 2. Sambil dicari permasalahan dan solusinya. Nggak jelas. Mungkin. Halo, tes. Jelas? Coba Pak Yus bicara agak banyak Pak. Halo Pak Ahmad, kedengaran? Nggih, coba bicara yang agak panjang Pak, agar Iya, kami bisa membantu. HP-nya tadi saya taruh di saku celana. Nggih. Sudah kedengaran ini? Maksudnya sudah bisa? Ini Sudah. nanti saya taruh ke saku atas saja. Nggih, sebaiknya saku atas saja Pak. Nggih, ini sudah jelas ini nggih. Oh, nggih. Nggih Pak. Nggih. Sudah? Nah, baik. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan mendesain proyek yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian boleh mendesain, ya, taruh di nanti jawabannya di LKPD yang kedua.
Kemudian desain kalian boleh kalian lihat browsing dari HP, silakan. Kemudian untuk alat dan bahan sudah dibawa semua? Sudah? Kalau sudah, alat dan bahan yang kalian bawa itu kalian tulis pada LKPD apa saja alat dan bahannya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, cara membuat poster yang kalian lakukan silakan tulis pada LKPD yang kedua. Ini ya untuk yang kegiatan kedua untuk mendesain perencanaan. Kira-kira 5 menit apa 10 menit? 5 menit ya? Cukup ya? 10 menit ya untuk mendesain 10 menit aja ya, desain sketsa gitu aja.
Sudah? Sekarang untuk kesepakatan jadwal proyek nanti hingga presentasi kita buat. Saya kasih waktu hingga presentasi berapa menit dari sekarang? 30 menit cukup? 30 menit ya. Ya nanti kalau ada yang belum tambah 5 menit atau 10 menit. Jadi kalian perhatikan apa yang sudah kalian desain ya. Ini kamu tentukan rancangannya seperti apa, pelaksanaannya, waktunya kapan ya. Tadi kita sepakati kurang lebih 30 menit. Nanti kalian bagi sendiri ya sampai nanti hasil pembuatan poster. Kemudian nanti sambil berjalannya kalian ketika diskusi, Pak Yus akan memonitoring proyek hasil poster kalian. Yang penting kalau kalian membuat poster ajakan itu ya sifatnya harus ada ajakan persuasif ya, ada kata ayo ya, seperti kemarin ya ketika kita membuat poster yang pertama gitu ya. Nanti kalau misalkan kegiatan pada saat Pak Yus memonitoring, tuliskan kegiatan yang kalian lakukan. Misalkan kalau teknik pewarnaannya, kalau misalkan kalian ada kendala, tulis saja, enggak apa-apa ya, kalaupun itu ada. Dah, silakan kalian buat poster, dilanjutkan desainnya, diwarnai dengan baik sebagus mungkin nanti supaya penilaian dari teman atau kelompok lain bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Nanti sambil Pak Yus keliling, Pak Yus akan menilai kalian ya. LKPD 1 sudah? Diwarnai ikut. Nah ini agak lebih jelas. Warnanya sesuaikan ya. Ini tadi sudah yang KPD. Iya. Ini. Kalau LKPD-nya sudah, boleh membantu. Gambarmu bagus.
tinggal teknik pewarnaannya nanti ya. Teknik pewarnaan mendukung dari hasil gambarnya. Gambar itu bisa menarik, kelihatan tuh saat dikasih warna sesuai ya. Gambar bagus tapi pewarnaannya kurang sesuai jadi jelek. Sudah ambil yang apa? Yang poster. Sudah ada. Dilihatkan videonya, dilihatkan gambarnya. Keren, bagus. Ini yang gambarnya tadi yang desain siapa? Filke. Atasnya kasih awan. Oh, ketutup asap. Pakai itu loh apa? Tisu, kalau ini kuasnya dibasahi. Oh, ini yang bisa dibasahi sama air kan? Iya enggak? Yang keren.
Ini apa ini? Tebing. Keren. Sip. Bagus. Iya. Gitu ya.
Main kalian aktif, bantu temannya. Aduh ya Allah. Gimana? Nanti yang maju jadi Enggak. Mana LKPD-mu saya lihat. Ini lagi. Jangan dibaca. Ayo dibantu temannya. Apa Pak? Silakan. Oke, jangan dimpet. Iya, silakan. Gimana? Nanti setelah ini kita akan berkunjung ke kelompok lain. Sudah hampir selesai semua ya. Lima menit lagi ya. 2 menit lagi. Cukup?
Apa? Yang sudah jadi gambarnya itu kamu foto kirimkan di grup ya. Sudah dikirim? Diperhatikan waktunya ya. Kemarin gambarnya ini yang paling bagus. Gambarnya ini sini. Sudah ya. Sekarang sudah semua? Sekarang kita berkunjung ke kelompok lain ya. Nanti kelompok lain menilai ya. Jadi 2 orang dari tiap kelompok, misalkan ini kelompok 2 punya aneh ya. Nanti berkunjung ke kelompok 3, 1, 4, dan 5. Yang lain berlaku seperti itu ya. Gantian 2 orang. Biar nanti dinilai oleh kelompok lain dan nanti ditanggapi bagaimana isi dari penyampaian teks yang ditulis pada poster tersebut, desainnya bagaimana ya kan, pewarnaannya ya, gambar posternya itu sudah bagus atau enggak. Itu di LKPD yang kelima itu sudah ada rubriknya gitu ya. Silakan berkunjung tiap 2 anak ke kelompok yang lain, silakan sambil dilihatkan hasil pekerjaannya biar ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan 2 orang, saya kasih waktu
Ya. Tiap kelompok 2 orang berkunjung ke kelompok lain. Silakan. Nanti mubeng semua ya, keliling ya. Di LKPD 5 itu nanti misalkan kelompoknya Neha ya, kelompok 2 berkunjung kelompok 5. Nah, nanti kelompok 5 menilai hasil pekerjaan Neha. Nanti sambil ditanggapi bagaimana gambar posternya dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus yang perwakilan dari kamu silakan berkunjung ke kelompok lain sampai 5 kelompok ya. Jadi kalian berkunjung ke 4 kelompok yang lain. Oke. Nanti dinilai, kalau nilai sempurna berarti 4, kalau nilainya rentangnya 1 sampai 4 gitu ya. Silakan. Berkunjung. Ini kelompoknya Ika berkunjung ke kelompok 2, terus ke kelompok 4, 5, 1. Silakan. Ya, berkunjung aja. Nanti yang paling bagus nanti akan ya maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Silakan. Silakan yang lain juga sama. Ayo tukar yang lain. Ayo Ika ke kelompok yang lain. Silakan. Mubeng. Nanti gantian. Ya. Gantian semua sampai semua kelompok nanti menilai. Silakan. Cukup 2 wakil dari kelompok kalian. Dinilai saja. Silakan ke sana. Ika. Sini enggak apa-apa. 2 orang. Biar dinilai. Langsung kelompok yang didatangi langsung menilai ya. Tanggapan kalian tulis di LKPD yang ke-5 sama nilai. Silakan ditunjukkan kelompok. Silakan kelompoknya Mira boleh berkunjung ke sini biar ditanggapi dari kelompok 2. Nanti gantian semuanya ya. Yang menunjukkan adalah kelompok yang datang. Ini dinilai, kalian tanggapan kalian ditulis pada LKPD yang ke-5. Ya, ke sana. Kamu tunjukkan. Iya, ke sini enggak apa-apa, biar ini. Nanti gantian. Nanti keliling semuanya. Terus sampai mendapatkan nilai. Ini kan dinilai kalian. Nah, ini. Nah, Ika ke sana, ayo. Gantian langsung berlanjut terus gitu ya. Karena masih ada 2 siswa yang tinggal di dalam kelompok. Langsung keliling. Ke sini, Ika. Ditunjukkan siapa? Ika, gambarnya ditunjukkan.
Apa? Tinggal 55. Perangkatnya ya Pak, boleh 55 ya. Perangkatmu? Buatan profil video Oh, video ini. 27. Ya, sedikit 55. 0,53. Diambil per kelompok yang belum ke video. Ya, yang belum ini ke sini silakan. Jangan lupa tanggapan sama penilaian ditulis di LKPD-nya. Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk. Kurang satu ya, silakan. Sudah? Ya. Ini satu lagi ya yang belum ya. Yang lain kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Perkenalkan berita dari kelompok pencarian pencemaran udara. Di sini ada pohon, rumah, tanah, Udah ya. Sudah dinilai semua. Kalau saya lihat yang terbaik siapa? Kelompoknya siapa? Kalau Neha, nilai yang terbaik semuanya Neha. Baik. Untuk yang presentasi ke depan ya, hasil proyeknya yang akan mepresentasikan adalah kelompoknya Neha. Mau 4 apa 2 orang? 4 orang silakan masuk ke depan ya. Silakan diceritakan posternya. Tidak apa-apa, berdiri tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebentar. Pak. Menyala Pak. Habis baterainya. Baterainya habis Pak. Ya, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firda Adi Rizky Oktavianti, Zidan Ramawian dan Kalila Giandia Ulhak, Nia Zulfa Nekehtania membuat poster bertemakan Stop Polusi Udara agar lingkungan kita tetap bersih dan tidak tercemar. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Neha. Nah, untuk kelompok yang terbaik ini saya kasih hadiah yaitu susu ya. Ini buat kelompoknya Neha. Beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompoknya Neha. Baik, untuk pekerjaan LKPD sama posternya sudah dikirim semua yang poster? Sudah? Kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan. Sekarang kalian perhatikan ke sini ya. Ayus akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Faktor penyebab pencemaran udara itu tadi bisa berasal dari alam ataupun dari manusia.
di mana dari pembakaran sampah, kemudian asap industri, ya, terjadinya gunung meletus, itu juga termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, dampaknya apa saja? Nah, ini diantaranya bagi kesehatan dapat menyebabkan penyakit ispa, memicunya terjadinya hujan asam, terjadinya efek rumah kaca, maupun menipisnya atau rusaknya lapisan ozon. Nah, caranya bagaimana kita untuk mengatasinya, mengurangi biar supaya tidak terjadi pencemaran udara? Salah satunya, ya, kita gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, ataupun kalau misalkan kalian berpergian yang jaraknya dekat, kalian gunakan sepeda atau berjalan. Kalau kita sekarang kan males, dekat kita gunakan sepeda motor. Nah, itu jangan, pakai sepeda ataupun jalan. Kemudian lakukan gerakan penanaman pohon. Nah, di sekitar rumah, kalau rumah kalian lahannya banyak, boleh menanam pohon-pohonan, silahkan. Kemudian mengolah asap pabrik. Nah, ini sudah dilakukan oleh PT Semen Padang yang mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga asap. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri, ya, kalian tulis pada LKPD yang ke-6. Atau mau ada yang menyimpulkan? Didan, mau menyimpulkan? Sebelum ditulis di LKPD-nya, silakan, tidak apa-apa, dibacakan. Pencemaran udara sangat berbahaya bagi kehidupan. Berdiri dan biar diambil videonya. Simpulan yang saya dapat, pencemaran udara sangat berbahaya bagi kehidupan karena memiliki dampak diantaranya mengganggu kesehatan, terjadinya pemanasan global. Ya, Saya. boleh. Silakan kesimpulannya kalian tulis. Kalau sudah semua? Nah, ini untuk penilaiannya. Sekarang linknya bisa kamu buka, ya. Sudah saya share di grup, ya. Atau mungkin kalau HP-nya memenuhi ada QR code atau barcode, ya, silakan ini di-scan, ya. Linknya sudah saya kirim ke grup, saya kasih waktu 3 menit, ya. Itu ada soal pilihan ganda, jumlahnya 5, silakan dikerjakan. Sudah? Nah, baik, tibalah kalau untuk penilaian yang angket motivasi nanti di bagian setelah pembelajaran selesai nanti kalian isi karena sudah di print outkan Pak Yus, nanti kalian tinggal centangi, ya. Kemudian untuk refleksi hari ini, nah,
Ini bisa kalian linknya masih melalui Google Form ya, atau mungkin di scan di sini. Nanti bisa kalian isi. Pak Yus akan membacakan isi dari refleksi materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ya, tentang pencemaran udara tadi ada apa saja di dalam pencemaran udara tadi, membahas tentang apa? Ada penyebab, kemudian ada dampak, kemudian ada cara mengatasi, ya kan? Sudahkah kamu memahami materi ini? Sudah. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Ya, belajar lagi boleh ya, perbanyak literasi ya. Kalian kalau sekarang kan lewat internet ya kan, atau mungkin buku paket atau buku yang lain banyak ya. Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Ya, ini linknya dan barcode-nya sudah dibagikan Pak Yus di grup, nanti silahkan diisi ya. Untuk angketnya tadi setelah pembelajaran saya kasih print out di akhir gitu ya. Ada yang tanyakan untuk pembelajaran hari ini? Saya cukupkan ya, karena sudah paham semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Saya lihat dari keaktifan kalian tadi mengerjakan LKPD ataupun bikin poster ya, itu sudah sangat bagus, sudah kelihatan kompak ya, tidak ada ya, mungkin ada beberapa tadi yang menjadi catatan Pak Yus, tapi untuk pembelajaran hari ini sudah sangat baik. Beri tepuk tangan semuanya untuk terima kasih. Sebelum Pak Yus mengakhiri pembelajaran hari ini ya, sebelum kalian pulang, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Zidan. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD dan posternya nanti biar Pak Yus yang ambil, untuk peralatan boleh dibereskan. Terima kasih anak-anak.